Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan selalu semangat belajar dari rumah. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita diberi kesempatan kembali untuk belajar tematik. Kali ini kita tetap belajar tematik 4F atau tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran 3 dan 4. Silakan kalian keluarkan buku paket tematiknya. Kalian buka halaman 57, pembelajaran ketiga ya. Dan tujuan pembelajaran ketiga ini yaitu yang pertama, menjelaskan keragaman suku dan budaya di lingkungan sekitar, yaitu PPKN. Kalian tulis ya di sampingnya, PPKN. Yang kedua, mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar, itu IPS. Yang ketiga, menjelaskan cara mengubah puisi, itu bahasa Indonesia. Menjelaskan keragaman suku dan budaya di lingkungan sekitar. Nah, pada buku paket kalian di situ tentang jenderal ya, Jenderal Sudirman. Nah, di sini Bu Lita, nanti kalau kalian mau membaca silakan dibaca. Nah, di sini Bu Lita lingkungan sekitar yang Bu Lita terangkan di sini adalah di dalam keluarga ya. Karena di dalam keluarga itu juga terdapat keragaman. Keragaman apa saja? Yaitu keragaman perbedaan suku, cita-cita, kegemaran dan sifat, dan juga fisik juga berbeda ya. Misalkan di sini ya, ayah Dedi berasal dari suku Aceh. Nah, terus ibu Dedi berasal dari suku Betawi. Nah, Dedi bercita-cita menjadi seorang arsitek. Adik Dedi bercita-cita menjadi seorang pengusaha. Nah, dari keterangan ini bisa kita simpulkan bahwa dalam satu keluarga ini terjadi perbedaan ya, perbedaan suku dan juga perbedaan cita-cita. Nah, dalam keragaman ini itu tidak membuat keluarga Dedi terpecah belah ya. Tidak membuat keluarga Dedi terpecah belah, menjadi berantem, tidak harmonis, tidak ya. Mereka tetap harmonis, mereka tetap rukun, mereka tetap saling menghormati dan mendukung ya adanya perbedaan tersebut. Maka kita seyogyanya juga mencontoh keluarga Dedi tersebut ya, agar keluarga kita tetap harmonis, tetap rukun, tetap saling menghormati meskipun terjadi adanya perbedaan ya. Selanjutnya muatan IPS, mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya sudah kita jelaskan apa sih sumber daya alam itu. Sumber daya alam itu apa saja, dibagi menjadi apa saja. Nah, dalam pemanfaatan sumber daya alam itu ada manfaatnya yang bisa kita ambil, yang bisa kita manfaatkan ya, sumber daya alam tersebut. Nah, sumber daya alam itu ada yang bisa diperbarui dan ada yang tidak bisa diperbarui. Nah, ini contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui ya, yaitu sayur mayur nih, aneka sayur mayur, yaitu bahan pangan sehari-hari. Komoditi itu komoditasnya itu memiliki nilai ekonomi. Nilai ekonomi itu nilai jual, jadi bisa diperjualbelikan ya. Terus bahan bakunya bisa diolah menjadi berbagai macam olahan makanan ya. Selanjutnya ini sapi ya. Sapi bisa dimanfaatkan
yaitu daging dan susunya. Tenaganya bisa dimanfaatkan untuk membajak sawah dan kotoran sapi bisa dijadikan bahan pupuk ya. Selanjutnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu bahan ini ya. Sebagai bahan bakar, kalian perhatikan gambar di samping ini ya. Itu sebagai bahan bakar untuk alat transportasi, sebagai bahan baku industri baja dan sumber energi pembangkit listrik ya. Selanjutnya nih ya, kapal sebagai bahan bakar untuk mesin kendaraan ya, minyak olahan minyak ya, sebagai bahan baku pembuatan plastik dan sebagai bahan baku pembuatan pelumas. Menjelaskan cara mengubah puisi. Nah, di sini mengubah puisi itu berarti menulis kembali sebuah puisi baru yang baru dari puisi lain sebagai acuannya. Nah, kita dapat mengubah puisi dengan menggunakan kata-kata sendiri. Kalian buka buku paket kalian, halaman 60. Ya, di situ sudah dijelaskan cara mengubah puisi. Di sini ada puisi judulnya Diponegoro karya Chairil Anwar ya. Kalian baca puisinya di situ. Silakan dibaca. Nah, dari puisi Diponegoro ini kita bisa mengubah puisi ini menjadi sebuah puisi dengan menggunakan kata-kata sendiri ya. Kalian amati contoh berikut. Ya, di masa pembangunan ini Tuhan hidup kembali dan bara kagum menjadi api. Ini adalah tadi ya bait pertama puisi Diponegoro ya. Nah, dalam bait puisi pertama ini kita bisa mengubah puisi ini menjadi kata-kata kita sendiri, yaitu misalkan di masa kemerdekaan ini semangat juangmu hidup kembali, kekagumanku takkan berhenti, ku jadikan bekal hidup ini ya. Jadi dalam membuat atau mengubah puisi menggunakan kata-kata sendiri ini kita tidak boleh keluar dari makna puisi yang pertama ya. Tidak boleh keluar, jadi harus nyambung, jadi harus tetap nyambung meskipun dengan menggunakan kata-kata sendiri, tapi harus nyambung dengan puisi, makna puisi yang pertamanya ya. Contoh yang kedua, di depan sekali Tuhan menanti, tak gentar lawan banyaknya 100 kali, pedang di kanan keris di kiri, berselempang semangat yang tak bisa mati. Ya, ini adalah bait kedua puisi Pangeran Diponegoro atau Diponegoro. Nah, ini adalah kita ubah puisi bait kedua ini menjadi menggunakan kata-kata sendiri, yaitu dahulu engkau berjuang, tak kenal takut melawan dan menerjang, menggunakan pedang dan keris juang, tak takut lawan menghadang ya. Jadi dalam mengubah puisi menggunakan kata-kata sendiri itu harus ada aturan-aturannya ya. Jadi harus tetap tidak menyalahi aturan atau tidak keluar dari makna dari puisi yang pertama ya. Selanjutnya tujuan pembelajaran keempat, kalian buka pada halaman 63. Yaitu yang pertama menjelaskan ragam rumah dan bangunan adat, itu PPKN. Yang kedua mengidentifikasi sumber daya alam di daerah tempat tinggal, itu PS. Dan yang ketiga memparafrasekan puisi bahasa Indonesia. Nah, perhatikan gambar berikutnya yang di atas sebelum hari ini kita belajar ya, yang di atas ayo mengamati, dan di situ
adalah 7 keajaiban dunia ya. Di sini yang disebutkan hanya 6. Kalian perhatikan kalau pada gambar kalian di situ gambar pertama yaitu Candi Borobudur. Itu adalah dari Indonesia ya. Nah, yang kedua itu Colosseum Roma. Colosseum Rome ya, Itali. Ini gambarnya berbeda tapi sama ya. Yang ketiga itu Taj Mahal India. Ini ya, Taj Mahal India. Dan yang keempat ini Great Wall, tembok besar Cina ya. Tembok besar Cina. Selanjutnya ini adalah Petra, Jordania. Petra dari Jordania ya. Selanjutnya ini Chichen Itza dari Meksiko. Chichen Itza dari Meksiko ya. Bisa kalian tulis nanti di buku paket kalian ya. Nah, selanjutnya Bu Lita langsung ke memprafasekan puisi. Karena mengenal ragam rumah adat dan bangunan adat muatan PPKN ini itu harus dibaca terlebih dahulu ya. Di situ ada bangunan-bangunan di balik si pencakar langit ya. Ada gedung MPR dan DPRD Senayan dan juga ada Candi Borobudur ya. Nah, nanti silakan kalian baca untuk muatan PPKN. Nah, untuk muatan IPS tentang mengidentifikasi sumber daya alam halaman 66 ini kurang lebih sama seperti pada pembelajaran ketiga ya. Jadi tidak Bu Lita jelaskan kembali ya. Nah, langsung Bu Lita ke memparafrasekan puisi. Ya. Parafrase puisi itu adalah mengubah puisi menjadi prosa. Prosa itu apa? Prosa adalah karangan bebas. Kalian buka halaman 67. Di situ di bawah puisi Tanah Surga Wae Rebo itu ada keterangannya ya. Silakan kalian garis bawahi ya. Nah, itu tujuannya apa sih kita mengubah puisi menjadi prosa atau karangan bebas? Tujuannya yaitu untuk mempermudah memahami isi puisi. Ya, dengan cara apa? Dan kita juga dapat mengetahui makna yang terkandung dalam puisi tersebut. Ya, dengan cara apa? Dengan cara membaca puisi secara berulang-ulang dan menemukan tema di dalamnya. Nah, di sini apa sih perbedaan puisi dan prosa itu? Kalau puisi itu terikat aturan, sedangkan prosa itu bebas ya. Kan kalau puisi ada aturannya atau harus berima, harus dan masih banyak lainnya ya. Sedangkan prosa bebas, tidak ada aturannya ya. Yang kedua, puisi tersusun dari bait-bait. Ya, ada bait-baitnya, ada rimanya, ada barisnya. Sedangkan prosa itu berbentuk paragraf, ya. Berbentuk paragraf. Yang ketiga, puisi tidak menggunakan tanda baca. Tidak ada tanda baca sama sekali kan, tidak ada tanda baca titik, koma. Sedangkan prosa itu menggunakan tanda baca seperti koma dan titik ya. Nah, langkah-langkah dalam memparafrasekan puisi yaitu kalian harus memahami puisi dengan cara membaca berulang-ulang. Yang kedua, mencatat kata-kata sukar dan mencari arti kata tersebut. Dan yang ketiga, menambahkan kata-kata dan tanda baca. Harus ada tanda bacanya ya. Dan yang keempat, mengubah susunan puisi dalam bait menjadi sebuah paragraf. Nah, ini Bu Lita berikan contoh mengubah puisi menjadi prosa ya. Nah, puisi yang ya, puisi judulnya Tangisan Air Mata Bunda.
Ini adalah sebuah puisi ya, tidak ada tanda baca dan berbentuk seperti bait ya. Kalian perhatikan, dalam senyum kau sembunyikan letihmu, derita kala siang dan malam menimpahmu. Tak sedetik pun menghentikan langkahmu untuk bisa memberikan harapan baru bagiku. Ini adalah puisi. Nah, dari puisi ini kita ubah menjadi prosa, menjadi karangan bebas. Ya. Nah, seperti ini. Ibu. Nah, di sini kata bunda itu dirubah menjadi ibu, ya. Ibu tetap tersenyum. Ibu tetap tersenyum walaupun dalam kondisi letih. Ada tanda baca titik, ya. Meskipun bekerja keras ketika siang dan malam, koma, tidak pernah sedetik saja ia menyerah. Titik ya. Untuk tetap bisa memberikan harapan baru bagi anaknya, ya. Nah, ini adalah contoh prosa. Jadi dalam membuat atau mengubah puisi menjadi prosa ini juga tidak bisa seenaknya sendiri, tidak bisa keluar jalur dari puisi di atas ya. Tetap sama isinya, tetapi hanya kita rubah menjadi karangan, sebuah karangan ya. Nah, cukup sekian penjelasan dari Bu Lita, kurang lebihnya Bu Lita mohon maaf. Apabila nanti ada yang kurang dipahami silakan kalian bertanya. Dalam buku paket kalian di situ ada puisi Tanah Surga Werebo dan juga ada contoh pengubah puisi menjadi prosa. Nanti kalian bisa kalian pelajari ya. Cukup sekian penjelasan dari Bu Lita ya. Terima kasih sudah menonton video Bu Lita dari awal sampai akhir. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.